Buku Dunia Arab pengarang Philip Kahiti halaman 39 sampai halaman 53. Perkataan Qur'an sendiri berarti pendarasan uraian, percakapan. Qur'an yang merupakan suatu suara yang kuat dan hidup itu dimaksudkan sebagai suatu kitab untuk didengarkan, dan untuk dapat mengukur nilainya, orang harus mendengarkan isi Qur'an dalam bentuknya yang asli. Sebagian besar kekuatannya terletak pada iramanya. Nilai retoriknya, pada kadansnya dan pada kecepatan ucapannya, sifat-sifat mana semua sukar dinyatakan dalam suatu terjemahan. Isi Qur'an adalah 4/5 bagian dari isi Perjanjian Baru yang ditulis dalam bahasa Arab. Pengaruh religi yang keluar dari Qur'an, yang merupakan dasar agama Islam. Dan kekuasaan yang akhirnya dipegang oleh kitab itu mengenai soal kerohanian dan kesusilaan, semua itu hanyalah tersimpul dalam sebahagian dari isinya. Oleh karena kaum muslimin beranggapan bahwa ilmu ketuhanan, ilmu hukum dan ilmu pengetahuan adalah aspek-aspek yang berbagai-bagai dari satu masalah dan soal yang sama. Maka Qur'anlah yang menjadi kitab pengantar untuk ilmu pengetahuan dan kitab pelajaran untuk pendidikan yang liberal. Pada Universitas Al-Azhar, universitas Islam yang terbesar di seluruh dunia, maka Qur'an tetap memegang peranannya yang sudah lama, yaitu dasar dari seluruh rencana pelajaran. Kita dapat insyaf akan besarnya pengaruh kesusastraan yang ditanamkan oleh Qur'an, jika kita ketahui bahwa hanyalah lantaran kitab ini, sehingga dialek-dialek yang beraneka warna yang didapat antara bangsa-bangsa berbahasa Arab tidak terpecah-pecah menjadi beberapa bahasa yang terlepas satu sama lainnya, seperti yang terjadi dengan kumpulan bahasa-bahasa Romawi. Kita dapat insyaf akan besarnya pengaruh kesusastraan yang ditanamkan oleh Qur'an, jika kita ketahui bahwa hanyalah lantaran kitab ini, sehingga dialek-dialek yang beraneka warna yang didapat antara bangsa-bangsa berbahasa Arab tidak terpecah-pecah menjadi beberapa bahasa yang terlepas satu sama lainnya, seperti yang terjadi dengan kumpulan bahasa-bahasa Romawi. Qur'an itulah buah prosa yang pertama dan kitab itu pulalah yang tetap menjadi contoh prosa sampai kini. Bahasanya berirama dan retoris, tetapi tidak puitis. Prosanya yang bersajak itulah yang menjadi suatu dasar ukuran, yang dicita-citakan bersungguh-sungguh oleh setiap penulis Arab konservatif. Qur'an itulah buah prosa yang pertama dan kitab itu pulalah yang tetap menjadi contoh prosa sampai kini. Bahasanya berirama dan retoris, tetapi tidak puitis. Prosanya yang bersajak itulah yang menjadi suatu dasar ukuran, yang dicita-citakan bersungguh-sungguh oleh setiap penulis Arab konservatif. Dalam buah karangannya yang bernama Literary History of the Arab, Nicholson berusaha berpegang kepada gaya bahasa Arab itu di dalam surah yang pertama dari Qur'an, dan terjemahan yang dibuatnya dalam bahasa Inggris adalah sebagai berikut. In the name of God, the merciful, who forgiveth aye, praise to God, the Lord of all that be, the merciful, who forgiveth aye, the King of judgment day, the we worship and for the need we pray, lead us in the right way, the way of those to whom thou hast been gracious, against whom thou hast not waxed wrath, and who go not astray. Dengan nama Allah yang pengasih, penyayang, puji-pujian itu bagi Allah yang menjaga sekalian alam, yang pengasih, penyayang, lagi memerintah hari yang kemudian, Engkaulah yang kami sembah dan kepada Engkau kami minta, tolong. Tunjukkanlah kami jalan yang lurus, jalan yang ditempuh orang-orang yang mendapat rahmat MU, orang-orang yang tidak ingkar pada MU dan orang-orang yang tidak sesat. Dalam mengerjakan dasar-dasar agama Islam, maka para ulama Muslim mengadakan perbedaan antara kepercayaan agama dan ladat, atau kewajiban agama. Kepercayaan agama, disebut iman, berarti, percaya akan Allah dan malaikat-malaikatnya, percaya akan kitab-kitabnya serta rasul-rasulnya dan percaya akan hari kiamat. Dogma yang pertama dan terbesar di dalam iman ialah la ilaha illallah, tak ada Tuhan melainkan Allah. Di dalam imanlah terdapat konsepsi Allah yang tertinggi. Sebenarnya lebih dari 90% dari teologi Islam adalah mengenai Allah saja. Allah itulah satu-satunya Tuhan yang benar, kebenaran yang tertinggi. Yang tak bermula, yang maha tahu, yang maha kuasa, yang kekal. Dia mempunyai 99 buah nama dan sebanyak itu pula lambang-lambang pertandanya. Tasbih Muslim yang lengkap mempunyai 99 renanik-manik, sesuai dengan jumlah nama, Allah. Lambang pertanda kasih Allah dilampaui lagi oleh lambing-lambing pertanda dari kekuasaan dan kemuliaannya. Islam adalah agama, berserah kepada Allah, dan takluk di bawah perintah Allah, penyerahan diri kepada Allah, yang
Dilakukan oleh Ibrahim dengan anaknya pada suatu percobaan yang besar. Yaitu kerelaan hati Ibrahim untuk mengorbankan anaknya, disebut dalam Islam dengan sebuah kata kerja yang berbunyi, Aslama, Surah 37, 103. Mungkin inilah asal kata dari nama agama Islam. Dalam monoteisme yang tak mengenal kompromi ini. Dengan kepercayaannya yang bersahaja tetapi penuh semangat akan tertib hukum yang tertinggi dari suatu wujud rohani, transcendent being, disitulah terletak kekuasaan terbesar dari Islam sebagai religi. Kesabaran dan kemauan menyerah diri, itulah yang menjadi kegembiraan dari penganut-penganut Islam, hal yang tidak didapati pada penganut agama mana sekalipun. Membunuh diri jarang terjadi di negeri Muslim. Dogma yang kedua di dalam iman ialah mengenai Nabi Muhammad sebagai Rasul Allah, Nabi Allah, orang yang memberi peringatan kepada umat Allah, Nabi yang terakhir di antara rentetan nabi-nabi yang panjang itu dan yang merupakan kunci, penutup, di antara mereka, sehingga Nabi Muhammad pula lah yang terbesar di antaranya. Di dalam sistem teologi Quran Nabi Muhammad, itu tak lain dari seorang manusia belaka dan satu-satunya mukjizat yang dilakukannya ialah penyusunan Quran yang sangat baik. Tetapi di dalam tradisi, folklore dan kepercayaan umum beliau dianggap sebagai seorang yang dianugerahi roh ilahi, agama yang diajarkan oleh Nabi Muhammad sangat praktis sekali. Di dalam sistem teologi Quran Nabi Muhammad, itu tak lain dari seorang manusia belaka dan satu-satunya mukjizat yang dilakukannya ialah penyusunan Quran yang sangat baik. Tetapi di dalam tradisi, folklore dan kepercayaan umum beliau dianggap sebagai seorang yang dianugerahi roh ilahi, agama yang diajarkan oleh Nabi Muhammad sangat praktis sekali. Di dalam sistem teologi Quran Nabi Muhammad, itu tak lain dari seorang manusia belaka dan satu-satunya mukjizat yang dilakukannya ialah penyusunan Quran yang sangat baik. Tetapi di dalam tradisi, folklore dan kepercayaan umum beliau dianggap sebagai seorang yang dianugerahi roh ilahi, agama yang diajarkan oleh Nabi Muhammad sangat praktis sekali. Quran itu adalah sabda Allah. Di dalamnya terdapat wahyu-wahyu yang terakhir dan kitab itu bukanlah suatu ciptaan. Sesuatu kutipan dari Quran selalu dimulai dengan Allah bersabda. Dalam bentuk ilmu suara kata, fonetik, dan cara menulisnya, serta dalam bentuk ilmu bahasanya, maka Quran itu serupa saja dan sama abadinya dengan contohnya yang ada di sorga. Di antara malaikat yang ada menurut Quran, yang terutama ialah Jibril, pendukung wahyu serta roh kesucian, dan roh kesucian itu. Sebagai pesuruh dari Allah Ta'ala, maka kedudukan menunjuk persamaan dengan kedudukan Hermes dalam mitologi Yunani. Dosa itu dapat bersifat moral atau bersifat seremonial. Dosa yang terbesar dan paling sukar diampuni ialah perbuatan syirik, artinya, menyatukan atau mempersamakan dewa-dewa lain dengan Allah Maha Esa. Anggapan yang mengatakan bahwa Tuhan itu ada lebih dari satu, merupakan suatu pendirian yang keji bagi Nabi Muhammad. Dan di dalam surah-surah yang berasal dari Madinah beliau selalu memperingatkan kaum politeis akan hukuman pada Yaumil Asar. Barangkali menurut alam pikiran Nabi Muhammad, maka umat pemilik kitab, kaum pengenal kitab-kitab suci, yaitu umat Kristen dan Yahudi bukanlah termasuk dalam golongan politeis. Sungguh pun ada para komentator yang mempunyai pendapat lain tentang hal itu. Bahagian Quran yang paling menarik perhatian, ialah tentang kehidupan di akhirat. Adanya kehidupan di akhirat itu dinyatakan dengan jelas dalam sebutan yang berulang-ulang tentang pembalasan, hari kebangkitan orang mati, hari itu, jam itu, yang tak dapat dielakkan itu. Kehidupan di akhirat seperti yang ditafsirkan Quran itu, suatu kehidupan yang kenal akan kesakitan-kesakitan tubuh dan kegembiraan jasmani mengandung arti akan kebangkitan orang-orang mati terlebih dahulu.